Rahayu, selamat siang saudara-saudaraku semuanya. Kali ini saya Mbak Ageng ada di Sungai Brantas. Ya, di sana juga terlihat bendungan untuk Kalimasnya ini, ya. Dan kita di tepian Sungai Brantas, ya. Dan kita akan menemui Pak D Agus yang sudah menunggu saya di sini, ya. Rahayu. Rahayu Pak D, bagaimana kabar? Baik, Mbak. Jalan-jalan Mbak ya kita, Mbak. Iya. Ini siang-siang ini loh. Cuacanya itu agak mendung-mendung. Panas ya, Mbak. Campur panas ini. Tapi kalau di sungai gini ya pasti enak, Mbak. Iya, suasananya, tapi di sini anginnya semilir, ya. Sejuk ya. Kita lagi libur, Pak. Iya. Oh iya Pak D, saya ini ada sedikit pertanyaan. Masalah sembayangnya orang Jawa. Iya. Itu sebetulnya bagaimana, kok ada yang sembayangnya di hutan-hutan, di laut, di pohon-pohon, lalu di bebatuan dan sebagainya. Ada yang mengatakan itu suatu animisme atau dinamisme. Itu bagaimana itu penjelasannya Pak D? Nah, gini loh Mbak ya. Iya. Kalau kita mau tahu yang sebenarnya, iya, seperti yang saya dapat, ya, iya, dulu dari Romo Ageng, iya, terus saya telusuri sendiri secara batiniah sebenarnya sembayangnya orang Jawa itu gimana? iya. Itu kan ada 3 tataran ya Pak. Yang Iya. pernah yang namanya Panembaing Jati, ya, orang Iya. Jawa bilang itu Panembaing Jati. Itu ada 3 tatanan. Oh, iya. Pertama itu sembah bekti. Sembah bekti. Nah, sembah bekti itu kita bukan menyembah leluhur ya Mbak ya. Sembah Iya. bekti itu mungkin kalau saudara kita yang Islam itu semacam tawasul gitu loh Pak. Tawasul. Jadi kita iya. itu sembah bekti itu kita mendoakan arwah-arwah leluhur pribadi Iya. kita. Ya. Kalau orang Jawa Mbak ya Mbak, Iya. mungkin banyak anak sekarang yang nggak mengerti. Leluhur itu kan banyak Mbak, mulai dari kita sampai ke atas ya. Mulai dari Tarangan Bubrak, Ketepok Bosok, Perentak Serente, Udek-udek, Ugel-ugel, Gantung Sewur, Wareng Cangga. Lah ini terus dari bapak, ibu, kita. Iya, Nah, iya. itu kalau orang Jawa kan ke mereka itu namanya sembah bekti. Sembah bekti. Bukan kita tuh terus menyembah rohnya leluhur katanya orang-orang yang di luar sana, itu keliru itu Mbak. Oh, keliru ya. Siapa orang Jawa yang bilang orang Jawa itu menyembah rohnya leluhur, itu siapa yang ngomong? Kita itu bukan nyembayangi rohnya leluhur ya. Kalau saudara kita yang Islam atau saudara kita yang lain-lain itu ya semacam itulah Mbak, kita tuh semacam tawasul ya, kalau baca di Islam, Al-Fatihah. iya. Mungkin saudara kita yang Kristiani, roh Hindu, Buddha itu mendoakan arwah-arwah mereka, Iya. supaya mereka itu diampuni dosa-dosanya, Iya. ditempatkan di tempat yang mulia ya. Kalau saudara Iya. kita yang Muslim mungkin bisa ditempatkan di sisinya. Nah, Iya. kayak gitu toh Mbak. Itu namanya sembah bekti. bekti. Ya. Nah, gitu loh ya. Iya. Jadi iya, diingat ya Mbak ya, nggak Iya, ada sembah ceritanya bekti. orang Jawa itu terus nyembah rohnya leluhurnya diminta-minta, kakeknya dimintai rezeki. Itu saya kurang tahu mereka ngomong seperti itu tujuannya fitnah atau mereka itu nggak ngerti atau gimana ya Mbak ya? Iya. Atau mereka itu ya apa ya, saya nggak bisa ngukumin ya Mbak ya, nggak baik Iya, juga iya. ngukumin, itu kan hak mereka mau ngomong kayak Iya. gimana ya. Tapi yang jelas itu orang Jawa bilangnya itu sembah bekti. Sembah bekti. Dan itu harus Mbak, karena itu masuk ke dalam 3 Panembaing Jati yang harus dijalankan oleh
putra Nusantara itu, Mbak. Iya. Ya seperti saya gini, nggak bisa Iya. saya meninggalkan sembah bekti. Iya, Karena iya. apa? Saya merasa punya orang tua, Mbak. Iya, Saya ini betul. bukan keluar dari batu loh, Mbak. Saya bukan keluar dari pohon. Gitu loh, Mbak. Iya, Saya harus iya. menghormati benar, meskipun beliau itu sudah tidak ada. Iya. Nah, itu rentetannya kan panjang banget ya, Mbak ya. Nah, terus sembah bektinya itu kayak gimana? Ya kita berdoa, Mbak. Kita mendoakan Orang tua dan orang tua leluhur. kita, ya bapak, kakek, nenek kita, Iya. termasuk moyang kita, buyut Mm-mm. kita itu, mereka semuanya itu mendapat tempat yang baik di sana, mendapat ampunannya, gitu loh, Mbak ya. Iya, iya. Tapi ya bukan di situ aja, Mbak. Sebenarnya dari sembah bekti itu seperti yang sudah mungkin Mbak Ageng pernah tahu ya, ada orang ngomong kita itu selaku anak harus menjalankan yang namanya mikul dhuwur mendem jeruk. Nah, iya. itu loh, Mbak. Itu termasuk salah satu dari amalan panembahan jati yang namanya sembah bekti itu tadi, Mbak. Iya, iya. Loh kok bisa gitu, maksudnya gimana? Gini loh, Mbak ya. Iya. Setelah orang tua saya, kakek nenek saya itu nggak ada, jangan sampai mereka itu jadi omongan karena perbuatan saya yang tidak benar. Iya, iya. Ya toh, Mbak? Ya, Sering betul, kan betul. gitu toh? Iya, iya, Ya, betul. kadangkala kita ini sudah tidak ada bapak, sudah nggak ada ibu, nggak ada papa, nggak ada mama, karena perbuatan kita yang tidak, akhirnya orang tua kita ini disebut-sebut karena sama orang karena perbuatan Iya. kita yang tidak benar. Nah, Oh, itu anaknya siapa? wah, itu dulu mungkin sama itu bapaknya, keturunannya wah, si A, si B. Wah. itu Iya. mungkin dulu bapaknya kasih makan uang haram kan loh. Ya, Ya toh? iya, iya. Padahal bapak saya sama ibu saya sudah meninggal tahun 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun itu. Iya. Iya, tahun 2000 itu. Makanya Iya. kita harus Mendem jeruk. jeruk, mikul Iya, dhuwur mikul ya. dhuwur, ya. Andai kata dulu ya, mohon maaf ini kan perumpamaan aja ya, Mbak ya. Iya. Andai kata bapak ibu saya dulu itu orang nggak bener. Mm-mm. Terus lihat sekarang saya ini jadi orang bener, Iya. sampai jadi pejabat yang bener, pokoknya jadi pemimpin yang bener, Iya. atau orang yang bener lah, Mbak. Iya, iya. Orang itu kan akan menilainya lain. Iya. Nah itu meskipun bapak ibiyen koyo ngono, ibu ibiyen koyo ngono, lah anake lho saiki sok dadi wong apik koyo ngono. Wah. Nah itulah, Mbak. Iya. Ini loh yang disebut Iya. dengan mendem jeruk. Gak apa-apa Mikul bapakku dhuwur, salah, ya. gak apa-apa ibuku wong gak bener. Tapi aku kan gak, tak Iya. buktekno ngono lho. Lek bapak ibuku biyen iku masuk nglakoni tumindak sing koyo ngono tapi gak diajarno nang aku. Iya. Gitu loh. Buktinya ini loh, aku sok dadi wong sing koyo ngene. Nah, itu loh, Mbak. Ini kan yang disebut dengan mendem jeruk, Mikul mikul dhuwur. dhuwur. Apalagi bapak dan ibu saya dulu orang terhormat. Ya Iya. saya selaku anak itu sembah bekti saya bukan cuma ngirimi doa, Mbak. Begitu saya ngirimi doa, tahu-tahu saya korupsi, terus saya di penjara, diumpah-umpah sampai bapak sama ibu saya sampai ke kakek Iya. nenek. Lah ini kan namanya sembah bekti yang model gimana? Lalu caranya untuk melakukan sembah bekti itu gimana ini? Ya seperti seorang saudara-saudara kita yang lain, Mbak. Iya. Kita baca-baca doa, ya jelasnya doa bahasa Iya. Jawa ya, Mbak ya. Iya, iya. Ya salam darmi, ya kita mohon Duh Gusti ingkang awujudat kang mau suci urip, Iya. kula ngaturaken sembah bekti kula dumateng sedanten leluhur-leluhur pribadi kula. Nah, itu terus dimintakan lah, Mbak, dimohonkan. Iya. Kalau doanya itu mohon maaf saya nggak bisa buka ya, Mbak. Iya, Karena iya, itu iya. kan doa Ya itu pribadi. tergantung masing-masing. Iya, itu doa pribadi, Mbak. Orang Iya. Jawa sendiri kan berdoanya ya nggak kayak saudara kita yang Kristen, Buddha, Hindu itu ya, Mbak ya. Iya, Nggak baca iya. Fatihah, nggak baca itu kan enggak gitu. Iya, iya, iya. Kecuali kalau mereka Islamnya campur Jawa. Kalau saya ini kan orangnya kan Jawa murni gitu loh, Mbak. Jadi nggak ada bacaan yang sama dengan mereka, nggak Iya, ada. iya, betul, gitu. betul. Itu loh, Mbak. Jadi saya mohon maaf kalau itu saya nggak Iya. bisa buka. Ya intinya itu tadi. Iya, itu Saya munajat, menyangkut Duh pribadi Gusti, masing-masing. Kang Iya. mau suci urip, gitu toh. Iya. Terus saya mohonkan ya supaya semua leluhur-leluhur pribadi saya, leluhur-leluhur pribadinya istri saya, ya mulai dari atas sampai ke bawah itu tadi kan saya sebut semua. Ya. Itu Mulai baru saya Mbak bilang, Buyut, "Wah, Wareng iya, Cangga, Tarangan Udeg-udeg, Ketep Gantung Poso, Sewur nah ya. itu, Berontak Serunti, Udeg-udeg, Gantung Sewur, Wareng Cangga, Buyut Mbak. Iya. Bapak saya, ibu saya, mertua saya itu saya doakan semua, dan juga saudara-saudara saya yang sudah meninggal mendahului saya. Itu saya mohonkan semua. Iya. Supaya mereka itu tetap diberikan berkah pengampunan, karahayun sama kemuliaan di alam mereka yang sekarang. Iya, di alam kelanggengan. Nah, ya harapan saya mereka semuanya itu
Ya beliau-beliaunya itu masuk dalam swarga langgeng, swarga jati gitu loh, Pak. Iya, Nggak betul, sampai betul sekali. masuk ke dalam alam paseksan gitu loh, Iya. Pak. Tapi Itu- kalau orang Jawa itu enggak ada masuk neraka itu Pak Ya Diagus nggak ya. ada. Ya, Nah, itu semuanya suwargi Iya. ya. Makanya ya Semuanya itu masuk anehnya surga. orang kita gitu ya, Mbak ya. Nanti oh itu swarginya Pak Parno, swarginya Mbak Bambang, swarginya siapa Mbak? Iya. Mbak Sarmin gitu ya, Mbak. Iya, Nggak ada yang pasti nerakanya Mbak Ah, Parno iya. itu nggak ada. Berarti Karena nggak kita ada ya- neraka berarti. Nggak ada. Iya bener Mbak, bener ya. Swargi ya. Swargi ya. Soalnya orang Jawa itu memang diajarkan begitu. Makanya kita Mbak ya, orang-orang putra Jawa asli. Iya. Sebenci-bencinya kita sama orang, kalau beliaunya sudah tidak ada, kita nggak boleh Mbak ngumpah-ngumpah mereka. Tetap kita Iya. bilang swarginya Mbak Parno dulu, swarginya Mbak Bambang dulu. Iya, betul. Ya harapan betul. kita tetap mereka itu biarpun kayak gimana, mudah-mudahan mereka itu tetap masuk di swarga langgeng swarga, gitu loh ya. Mbak. Itu. Lalu yang kedua itu Nah, apa sudah ya tadi, Mbak ya? Pak? Iya. Sudah paham ya? Iya, Itu yang paham. disebut dengan sembah Sembah bekti. bekti. Nah, Ya. Jadi salah, saya ulangi sekali lagi Iya. ya. Jadi salah kalau orang Jawa itu katanya muja-muja rohnya, leluhur pribadinya, terus diminta-mintai rezeki. Nggak bener itu Mbak, nggak tahu Iya. itu omongan dari mana itu. Iya. Ya karena kita nggak ngerti ya yang mulai Iya. omongan itu dari mana, dari tahun berapa kita nggak paham. Tapi yang jelas omongan itu nggak bener. Iya, iya. Nah terus yang kedua, Iya. Putra Tanah Nusantara ya Mbak ya, Putra Jawa Iya. itu Panembaing Jati yang kedua setelah sembah bekti itu disebut sembah sungkem Mbak. Sembah sungkem. Nah, sembah sungkem ini ya sama sebenarnya dengan sembah bekti, Mbak. Ya, ini tetap saya juga mau najat atau memohonkan beliau-beliau itu Poro Agung, leluhur-leluhur suci Nusantara, Eyang Danyang Kaki Danyang, Sepo Iya. Bini Sepuh, ya, Iya. yang Bau Rekso. Semua padusunan, patilasan sama pesarian di tanah Jawa itu saya munajatkan supaya beliau semuanya itu swarga langgeng. Iya, Gitu loh, iya. Mbak. Itu namanya sembah sungkem. Sembah sungkem. Nah, Mengingat jasa-jasa Iya. beliau-beliaunya. ya kalau Mbak Geng tanya itu siapa yang disembah sungkem? Ya, siapa lagi Mbak? Ya mungkin kayak Sinuwun Panembahan Senopati. Ya Sinuwun Agung Sultan Agung Tirtayasa, Iya. Sri Aji Joyoboyo, termasuk Sinuwun Agung ini yang Gajah Mada, Sinuwun Agung yang Juga Ronggo semua Langit. pokoknya para leluhur-leluhur Nusantara. Iya, leluhur Nusantara kan Iya. jenengan tahu sendiri dong. Iya, ya Iya, toh? banyak sekali mulai Pangeran dari Purbaya. dusun, pedesaan Iya, sampai iya, kota. iya. Tapi orang-orang yang besar ya Mbak ya. Iya, iya. Orang-orang yang besar ya, seperti apa ya istilahnya mereka HB dan PP itu, Pak Kubuwono dan Ampu Kubuwono mulai 1 sampai berapa. Itu kan termasuk leluhur-leluhur ageng leluhur-leluhur Nusantara. Nusantara toh, Mbak. Iya. Ya itu perlu saya sungkemi, Mbak. Iya. Gitu loh, Mbak. Beliau ini kan bukan orang main-main seperti dulu waktu saya Mbak membahas masalah Dua Rua Bineda kan pernah Iya. saya sebutkan. Iya, iya. Beliau ini bukan orang main-main, Mbak, gitu loh. Iya. Itu harus betul-betul kita hormati. Ya, mohon maaf ya, Mbak ya. Kalau jenengan sama leluhurnya orang lain aja bisa menghormati, sama leluhur sendiri nggak bisa menghormati kan ya Wah, kacau. perlu dipertanyakan, Mbak. Ada apa dengan jenengan ini, Mbak? Hah? Taruh kata Kacau. ya Mbak ya, jenengan Iya. sama orang tua saya bisa ngormati, sama orang tuanya teman-teman bisa ngormati. Tapi sama orang tua jenengan sendiri jenengan nggak bisa ngormati. Jenengan ini orang apa gitu loh, Mbak. Iya, kacau lah. Lah ya kacau loh, Mbak. Kacau banget ya, Mbak ya. Iya, iya, Kok betul, lucu betul, ya? Hah? Iya. Sama leluhurnya orang lain bisa menghormati, sama leluhurnya sendiri malah nggak mau tahu, nggak mau ngormati. Iya, iya. Ya pada ada yang disetan-setan kan katanya. Ya, makamnya Danyang dibilang makamnya setan, makanya ini dibilang tempat keramat, tempatnya genderuwo, tempatnya jin. Lah kan nggak ya apa ya, Mbak ya? Ya itu kembali ke kesadaran kita. Iya, Mbak. kesadaran masing-masing. Iya, kembali ke kesadaran. Iya. Nggak tahu mereka ngomong seperti itu mereka kurang tahu atau mereka nggak mau tahu atau memang dasarnya orang geblek itu tadi. Ya wis itu lambat dipikir Iya, iya. sendiri. Dipikir sendiri aja, ya toh. Lalu untuk cara sembah sungkem itu bagaimana? Nah, gini ya, Mbak. Ada kan orang yang bilang, ya ini yang agak orang itu bingung. Ya. Nggak apa-apa kita putus di sini nanti lari ke sembah sujud ya, Mbak. Iya. Orang Jawa itu bingungin, masa ono nyembah Gusti Allah ya, menyembah kepada Tuhan itu dimenyani, didupani, dikembangi. Iya. Itu keliru, Mbak.
Kalau saya sembah bekti, kalau saya sembah sungkem, saya pasti pakai sarana, Mbak. Iya, pasti saya pakai sarana. Ya. Yang menjadi sarananya itu biasanya apa, Pak De? Iya, kemenyan, sekar arum, ya sekar Mbak, arum, gedang setangkep, bumbu kinangan. Iya, itu kan, Mbak. Iya. Iya. Saya kan nggak memuja mereka, saya nggak menyembah beliau-beliaunya. Saya ini memuliakan beliau-beliaunya itu. Memuliakan, iya betul sekali ya. Iya. Kan apa ya Mbak ya, saya pernah baca juga toh Mbak. Juga pernah dengar dari teman saya yang orang Muslim ya. Di Al-Quran itu disebutkan bahwa sesungguhnya orang itu nggak ada yang mati. Semuanya itu hidup kok. Meskipun mereka mati, cuma kita tidak tahu hakikat dari kehidupan mereka sekarang setelah kematian di dunia ini. Jadi intinya orang mati itu nggak ada, cuma pindah alam. Lah orang-orang Nusantara kan sudah tahu dari dulu, Pak. Iya toh? Kalau kakek nenek kita Canggawareng, Boyo itu udah gantung sewu, kita tuh nggak ada yang mati, Pak. Lah itu loh, Pak. Urip tan kenone pati. Itu toh. Hanya raganya saja yang rusak. Iya, tapi roh dan itunya kan nggak ada yang mati. Mereka itu kan langgeng gitu. Iya, betul. Ya itu makanya ngomongnya kan begitu, kalau ngaturaken salam darmi bekti caos dahar kula gitu. Lah caos dahar itu kan berupa itu tadi toh, Mbak. Iya, gondo arum, kembang sekaran, bumbu kinangan, ya kan? Gedang rojo setangkep, air kendi, ya termasuk dupa, kemenyan gitu. Itu untuk sembah bekti sama sembah sungkem. Sembah bekti dan sembah sungkem caranya begitu. Iya. Itu. Jadi bedakan itu. Beda dengan yang sembah sujud. Lah kalau sembah sujud saya nggak perlu apa-apa, Mbak. Bahkan sama minyak sama apa saya nggak perlu. Lah masa ada Gusti Allah itu tak dupani, Mbak. Ada Tuhan kok tak dupani, ada Tuhan kok tak menyani. Masa ada Tuhan itu tak sekari gitu. Iya. Loh, ini loh, Mbak. Makanya mereka harus tahu gitu. Saya nggak butuh apa-apa, Mbak, kalau sembah sujud. Karena ini urusan pribadi saya dengan Gusti Dat Kang Maha Suci Urip. Gitu. Berarti semacam yang dilakukan hanya semacam meditasi. Iya, saya meditasi. Saya butuhkan badan yang bersih. Atau samadhi. Iya, saya butuhkan badan yang bersih. Ya kan, Mbak? Pikiran yang bersih, jiwa yang tenang, rasa sing lerep. Seperti yang saya bilang, kalau saya sudah sembah sujud, itu yang jadi uang saku saya nggak butuh sekaran, nggak butuh menyan, nggak butuh dupa, nggak butuh bumbu kinangan, gedang setangkep itu saya nggak butuh, Mbak. Udah nggak butuh lagi. Nggak butuh. Yang saya butuhkan itu bersihne roko, weninge pikir, tenange jiwa, lerepe rasa, sucine ati. Baru saya manekung. Gitu loh, Mbak. Patrap sembah, tempat itu yang dinamakan manekung itu. Loh iya toh. Iya. Masa saya dalam keadaan mendem terus menembah jati kan ya nggak bisa toh, Mbak. Iya, betul. Saya nggak butuh apa-apa kalau saya sudah menjalankan sembah sujud. Yang saya butuhkan itu tadi, bersihne roko, weninge pikir, tenange jiwa, lerepe rasa, sucine ati, sama ini tadi. Iya. Mantra 5 ini ya jujur aja, kunci paweling mijelasmo sama singkir itu tadi. Itu yang saya jalankan. Nggak ada di situ, Mbak, saya butuh menyan, butuh apa, nggak ada. Ya itu yang harus dicatat gitu loh. Siapa yang bilang? Jadi yang membutuhkan piranti atau sarana tadi cuma sembah bekti sama sembah sungkem. Nah, kan itu urusannya kan sama makhluk toh, Mbak. Leluhur itu kan sebenarnya juga seperti kita toh, Mbak. Masih makhluk. Iya, loh, beliau dulu loh, Mbak, seperti kita kok, Mbak. Waktu swarginya masih ada itu ya. Iya, betul. Iya toh? Iya. Nah, sekarang aja beliau itu nggak berwujud seperti kita. Tapi beliau itu kan dulu seperti kita. Beliau kan bukan Tuhan, bukan Dat Kang Maha Suci Urip. Kan nggak mungkin saya itu sembah sujud sama leluhur, sembah sujud sama apa itu namanya leluhur pribadi saya, kan enggak. Iya. Beliau-beliau itu butuh saya, Mbak, butuh orang-orang Nusantara itu supaya kita itu mendoakan beliau-beliau semuanya. Ya itu tadi loh, Mbak. Supaya beliau-beliau itu ditempatkan di swarga jati itu tadi. Iya, betul. Ya itu saya butuh sarana kalau sudah sembah sungkem sama sembah bekti.
Lah kalau saya sembah sujud kepada Gusti Dat Kang Maha Suci Urip, saya nggak butuh apa-apa, Mbak. Yang saya butuhkan tetap itu tadi, dicatat baik-baik itu, Mbak. Bersine raga lan jiwa, weninge pikir, iya. tenange jiwa, Iya. lerepe rasa, sucine ati baru manekung gitu loh, Mbak. Iya. Iya, patrap manembah, patrap manunggal, patrap mejil, baru patrap sampurno. Sing kira itu tadi yang dinamakan sembah sujud. Ya. Itu kan urusan saya sama Gusti Dat Kang Maha Suci Urip, bukan urusan saya dengan leluhur pribadi atau leluhur Nusantara, gitu loh, Mbak. Ya ini kan banyak yang nggak tahu. Akhirnya ngomongnya nggak karu-karuan. Kayak kemarin itu ada yang ngomong gitu. Pak Dudung itu kan menyembah pohon. Saya nggak tahu orang ini dapat omongan dari mana. Mana ada orang Nusantara nyembah pohon itu, Mbak. Iya, jangan ya wis terserah lah kalau memang pengetahuan kamu cuma sampai di situ ya nggak ngerti. Ya kan kadang ada juga yang melakukannya sesembahan atau ritual itu di pohon-pohon apa itu loh. Gini di loh, pohon besar apa sebenarnya itu? Kalau di depan pohon, di depan apa itu bukan kok kita itu menghadap pohon. Sebenarnya pohon, gua, batu itu kan cuma dipakai tatapane rasa. Iya. Kayak orang-orang saudara kita Muslim itu berkhalwat itu loh, Mbak. Iya. Soalnya beda, Mbak. Kita menjalankan seperti itu, ya, di tempat yang ramai dengan di tempat-tempat yang agak seperti itu ya, Mbak. Tempat khalwat itu loh, Mbak. Tempat yang sunyi, tempat yang auranya agak gimana, itu beda loh, Mbak. Beda banget. Iya. Jadi aslinya tujuannya ya untuk menatapkan biar ada yang diperumpamakan. Seperti gini loh, Mbak. Dulu saya kan juga pernah ya ngaji sama Romo Yai itu. Kita nggak perlu menghadap apa-apa, cukup kita ingat sama bacaan yang kita baca. Dalam hal ini misalnya Al-Fatihah, sudah pikiran kita di situ isinya Al-Fatihah, rasakan, kemudian kita tujukan kepada leluhur. Di situ kan bisa saya apa ya, Mbak, istilahnya orang Jawa kan tak oncek ya, Mbak. Berarti Al-Fatihah itu kan cuma dipakai tatapan supaya pikiran kita nggak kemana-mana gitu. Nah, seperti itu loh, Mbak. Ono panci aneh gitu loh, Mbak. Bukan kita wong nang Gusti Allah kok lewat watu lah, ini loh salah lagi. Makanya seperti kemarin saya bilang yin dan yang itu loh, Mbak. Orang itu kalau memang nyari-nyari kesalahan, nyari-nyari itu sebenarnya di situ nggak ada kekurangan, Mbak. Nggak ada kekurangan. Ya, kalau memang sengaja dicari-cari kesalahannya gitu ya, semuanya tetap salah ya, Mbak ya. Iya, karena tiap prediksi tiap orang itu beda. Ya, kita bedanya juga itu pengetahuan dari tiap orang itu juga beda. Nah, karena miliran mereka beda, Mbak. Ya, mohon maaf ya, saudara-saudaraku ya, mohon maaf. Ya, saya agak nyimpang sedikit aja. Kayak saudara kita yang Muslim, mereka mau nggak menerima adanya Sang Yang Bathara Brahma, Sang Yang Bathara Wisnu, Sang Yang Bathara Siwa? Mereka nggak akan mau, Mbak. Mereka malah lebih percaya adanya Jibril, Mikail, Israfil, Ijroil gitu tuh, Mbak. Sekarang kita balik dengan saudara kita yang ada di Bali. Nah, saudara-saudara kita yang ada di Bali, mereka mau menerima adanya Jibril, Mikail, Israfil? Nggak mau, Mbak. Mereka itu percayanya adanya Sang Yang Bathara Brahma, Sang Yang Bathara Wisnu, Sang Yang Bathara Siwa. Karena itu memang miliran atau jalan ajaran mereka. Lah, orang putra Nusantara sendiri kayak saya kan juga punya, Mbak. Ayo, gimana? Beda lagi ya? Loh, kalau saya beda dengan mereka terus saya salah gitu. Atau tak balik mereka yang tak salah-salahkan. Gimana? Jadi menurut keyakinan, ajaran atau aliran masing-masing. Ya, yang jelas begitu toh, Mbak. Kalau kita mau laku wicaksono, ya toh. Ini masalah spiritual itu jangan kayak orang teges-tegesan, Mbak. Orang spiritual itu nggak ada aturan baku. Pokoknya lek gak ngene salah, pokoknya lek nggak gitu salah, itu nggak ada. Kacau ya. Loh, ada hidup yang kayak gitu. Akhirnya menang-menangan. Loh, akhirnya ya menang-menangan. Yang menang yang mayoritas akhirnya gitu. Ya kasihan tuh saudara kita yang minoritas. Nggak ada, Mbak, ajaran itu kayak begitu. Ya, ajaran spiritual, ajaran suci itu pasti letak duduknya itu di sifat bijaksana gitu. Kalau itu bukan jalanku terus gimana? Ya seperti itulah, Mbak. Iya, masa harus dipaksakan? Lah iya, nggak bisa lah, Mbak. Sekarang seperti gini aja mau gampang-gampangan. Bisa nggak? Ya, kereta api itu disuruh terbang kayak pesawat.
Tidak bisa. Nah, sekarang bisa nggak pesawat itu disuruh lewat relnya kereta api? Juga nggak bisa. Yang juga nggak bisa loh Pak. Tapi kalau kita mau ke Jakarta, kita mau naik pesawat, kita mau naik kereta api sama nyampe nya loh Pak. Iya toh? Kalau analogi kayak gitu, tak pikir anak saya yang SMP kelas 2 juga ngerti ya Pak. Iya betul Loh, betul. tapi betul. kenapa mereka kok masih nyala-nyalakan? Berarti mereka kan nggak paham sama analogi yang seringan itu gitu loh Pak. Iya betul sekali. Ya itu yang harus orang itu tahu. Kadang saya kasihan gitu ya Mbak, lihat orang-orang gitu. Kamu kok masih nggak ngerti ya masalah gini ya? Masalah Panembaing Jati. Ada Mbak, orang Nusantara itu ya sembahyang. Orang Nusantara itu ya melakukan Panembaing Jati. Cuma Panembaing Jati mereka itu ya dibagi 3 itu tadi. Jadi jangan heran kalau orang ini sembahyangnya kok bawa kembang, bawa apa. Ini jelas urusannya nggak sembah sujud. Pasti nggak sembah sujud. Ini kalau nggak sembah sungkem, pasti sembah bekti. Sembah bekti, ya. Iya. Tapi kalau masih pakai piranti. Kalau masih pakai piranti. Tapi kalau sembah sujud sudah loh, tanpa mempergunakan piranti lagi. Loh kok ini Bapak kok tumben ya, kok duduk sila kok nggak ada apa-apa, nggak ada air, nggak ada kembang, nggak ada dupa. Loh, ini Bapak menghadap siapa? Oh, kalau anaknya tahu, ini Bapak ini lagi sembah sujud. Sembah sujud. Iya. Lah itu loh Mbak. Iya. Orang Nusantara Mbak, orang Nusantara itu yang jenengan pikir sendiri aja. Kita itu loh, dari dulu itu sudah negara yang besar kok Mbak. Iya betul. Di sini itu tempatnya orang agung Mbak, di sini itu tempatnya orang pintar. Iya, jangan diajari lah Mbak masalah kayak gitu. Iya. Ya, memang nenek moyang kita dulunya itu memang sudah betul-betul mumpuni dalam hal pengetahuan spiritual, peperangan, pengobatan, semuanya kan ada. Iya, bahkan saya dulu pernah dengan para sesepuh waktu saya masih kecil dulu itu diajak untuk menerapkan energi nuklir. Jadi pengetahuan nenek moyang kita dulunya itu sudah mengenal masalah nuklir. Jadi memindahkan dengan berbagai material yang dibakar akhirnya bisa menghirup mendung itu kumpul di suatu tempat dan akhirnya di situ banyak hujan. Iya. Kalau gitu loh Mbak. Itu tahun berapa? Beliaunya semua itu loh Mbak sudah bisa berbuat kayak begitu. Iya. Ya contohnya seperti bikin candi dan bikin keris itu Mbak. Orang-orangnya pada bingung kok. Nah itu. Ya wis itu salah satu contoh ya Mbak ya. Ya jadi kita nggak perlu melebar ke sana. Soalnya Mbak Ageng tadi tanya sama saya kan masalah Panembaing Jati. Sesembahane wong Jawa itu kados pundi kan gitu ya Mbak. Betul. Ya kita kembali ke situ aja. Iya. Ya itu Mbak, dicatat baik-baik ya Mbak. Ya, masalah itu ya. Jadi lihatlah Mbak, mana yang sembah bekti, mana yang sembah sungkem, mana yang sembah sujud. Ya. Sama halnya dengan sembah bekti Mbak ya. Sembah sungkem itu juga begitu. Kita tuh bukan cuma kita ini sembah sungkem Pak kepada apa? Poro Agung Tanah Nusantara, tapi ajaran mereka kita nggak pakai. Ya, kita malah menganggap ajaran leluhur itu di bawah ajaran orang-orang yang dari luar. Ini pun juga perlu dipertanyakan. Betul banyak sekali yang kalau kamu masih punya pikiran kayak gitu, apa kamu masih belum tahu leluhur kamu itu kayak gimana? Hah? Ya karena ketidaktahuan itulah yang membuat kebanyakan orang-orang itu lebih mengagumi apa yang ada dari orang-orang lain. Ya ini loh Mbak, ini kalau orang Jawa bilang kan meripat mendolo tuh gini Mbak ya, tapi gak ketok kebo, lo kan soro gitu loh Mbak. Kebo itu kan kebo segitu besar loh, ya, matanya terbelalak gini nggak kelihatan Mbak. Orang Jawa bilangnya kan gitu, meripatnya mendolo kok gak ketok kebo gitu loh, kan aneh. Ada sekali. Apa gitu loh. Iya. Ono apa karo paningalmu gitu lho. Barang wis jelas ketok melok-melok apike koyo ngene nang ngarepe mripatmu kon kok gak sadar, kon kok gak ngerti, malah barang sing adu-adu sing mbak puji-puji, sing mbak agung-agungno. Iki ono apa ngono lho, Mbak. Iya. Kamu keracunan apa gitu loh, Mbak. Kamu kedoktrin apa, kedogma apa? Kok sampai pikiran kamu sama keyakinan kamu seperti ini gitu loh, Mbak. Iya. Loh karena yang di sana itu sudah terbukti benar Pak De. Lah leluhur kamu apa gak ngajarkan kebenaran? Loh. Iya. Kalau kamu menganggap leluhur kamu gak ngajarkan kebenaran, coba kamu belajar di situ lah. Iya. Belajar di situ. Karena
kurangnya pengetahuan dalam Mungkin, mempelajari Mbak. itu loh. Mungkin, Sejarahnya makanya. leluhur apa itu loh. Iya. Yang menjadikan mereka-mereka yang belum mengetahui itu akhirnya malah mengkodak-kodakkan ajaran leluhur sendiri dan lebih mengagumi dari ajaran-ajaran leluhur orang lain. Ya mungkin gitu, Mbak. Saya pastikan benar itu. Ya itu tadi loh, Mbak. Saya sendiri senang kok. Ya, lihat di medsos, di YouTube Iya. sekarang sudah ada ya. Salam Rahayu ya, Iya, sama Mbak iya. Saeno, sama yang siapa? Yang Sambung Roso itu? Iya, iya, iya. Ya, sama itu. Terus sama Mbak Hadi, ya. Sama itu, ya. Sekarang sudah mulai banyak Iya, para ya, harusnya bini sepuh yang memberikan penjabaran jenengan Mbak. leluhur Jenengan, kita iya. dulu. Jenengan sedoyo, Mbak. Iya. Kalau jenengan memang tahu bab masalah pangertenipun tanah Nusantara, leluhur itu ngajarkan bagaimana ya, jenengan semuanya harusnya matur gitu loh. Iya, iya. Jadi anak-anak muda putra-putra Nusantara yang sing tasik lancuran niki semerep sedoyo, ternyata Iya. leluhurku ku sampai koyok sakmono ya gitu. Nah kalau jenengan nggak mau matur, ya mereka dapat referensi dari mana kalau Iya, leluhurnya iya, itu betul bisa sekali. seperti itu. Akhirnya dengan ketidaktahuan ini yang membuat mereka tidak mengerti. Mencari jalan di tempat Iya, lain iya. gitu loh, Mbak. Ya jangan salahkan. Iya, gitu iya, loh. iya, betul, betul. Loh, soalnya Romo Ageng dulu tuh bilangnya gitu loh, Mbak. Iku kabeh salahe para sesepuh karo bini sepuh. Iya. Wong Jawa iku gak duwe kitabe wong Jawa iku teko tutur tinular. Gitu Iya. loh, Mbak. Lah sing tuwek-tuwek gak gelem tutur tinular, sing tuwek-tuwek mingkem kabeh. Iya. Duwe gak gelem ngetokno, ngerti gak gelem ngunekno. Lah, inilah Lah yang anak-anak kan akan nggak ngerti. Begitu ada omongan dari luar yang orang Jawa itu nyembah setan, orang Jawa itu animisme, dinamisme. Iya, nyembah pohon kayak Iya, kemarin iya. yang dibilang katanya Pak Dudung nyembah pohon, ya jangan salahkan. Jangan salahkan wong jenengan sendiri yang tahu nggak mau matur kok. Iya, iya, betul, betul. Ayo coba betul. jenengan ngomong. Iya, iya. Sejatine ngene lho, nak wong Jawa ku ngene panembane ngene seperti yang saya ulas ini. Ya mereka semuanya pasti tahu. Oh ternyata ini omongan fitnah ya. Iya. Kalau ada yang bilang Pak Dudung nyembah pohon, itu berarti omongan fitnah ini gitu. Ya jelas fitnah, mana ada orang Nusantara Iya. nyembah pohon gitu. Jangan yang aneh lah gitu. Ya semuanya itu tetap, Mbak. Yang salah itu kan yang ngerti, ya. Iya, iya, iya. Nggak ada anak kecil salah, Mbak. Yang salah itu yang besar. Nggak ada adik salah, yang salah tetap kakaknya. Nggak ada anak salah, yang salah tetap orang tua. Iya, iya. Kalau sampai mereka itu nggak tahu jalan, Iya. ya toh? Ya sama dengan kita, Mbak. Gitu. Ya, semoga dengan ulasan-ulasan ini nanti generasi kita itu bisa mengerti dan memahami ajaran-ajaran leluhur Ya, nenek moyang kita iya. dahulu, Pak Mugi Diagus. kasembatan. Ya, Ya, mugi kasembatan, Pak. Iya. Harapan saya juga seperti itu. iya, Harapan saya juga seperti itu. iya. Kenapa saya berharap seperti itu? Soalnya saya sendiri juga sudah lari sana sini loh, Mbak. Iya, Ke Romo-Romo Ageng. Ya, soalnya saya sendiri kan juga punya Romo Ageng, punya guru. iya. Guru saya sendiri kan juga banyak dan beliau-beliau semuanya itu Mm-mm. ya mengajarkan seperti itu Iya, gitu loh. Dan iya. saya tahu ternyata ajaran leluhur itu nggak kalah, Mbak. Benarnya nggak kalah dahsyatnya dengan ajaran-ajaran mereka gitu loh. Ajaran mereka Iya. ya benar, Mbak. Ajaran mereka nggak salah. Iya. Cuma ajaran leluhur ini juga bukan ajaran yang salah. Loh gitu Iya. loh, Mbak. Kalau sama-sama nggak salahnya, kenapa saya nggak pakai ajaran leluhur saya, Mbak? Iya. Kenapa saya Iya. harus pakai ajaran leluhur mereka? Iya. Loh saya kan pakai logika sama analisa toh, Mbak. Pikiran Iya, saya iya. masih gerak kok, perasaan saya masih gerak kok. Loh kalau saya ikut Mbak Ageng nyaman, saya ikut orang tua saya nyaman, lah kenapa saya harus ikut Mbak Ageng kalau sama-sama nyamannya? Iya, Hah? iya, Iya betul, toh? betul. Ya mending saya ikut orang tua saya sendiri. Iya, senyaman-nyamannya saya ikut Mbak Ageng orang lain loh. Iya, iya. Kalau iya, orang betul. tua saya. Ya kecuali kalau Bagaimanapun juga masih orang tua Loh, sendiri. iya, kecuali kalau saya ikut Mbak Ageng nyaman, ikut orang tua saya tersiksa. Lah baru saya akan lari ke rumahnya Mbak Ageng. Itu analogi ke anak kecil kok, Mbak. Wong gitu aja mereka nggak paham kok. Ya apa itu loh omongan Iya, anak iya. kelas berapa? Iya, betul, Pak De. Iya toh. Iya, iya, iya. Kalau sama-sama nyamannya, ayo ya Iya. apa? Ayo, ya iya toh. Iya. Ya itu loh, Mbak. Makanya kita kan harus ngertinya di situ, gitu loh, Mbak. Iya. Dasar, Mbak. Itu harus ya Iya. mudah-mudahan lah mereka semuanya ngerti anak-anak muda itu ya. Iya. Ya anak-anak yang
masih mencari jati diri bab masalah spiritual Jawa. Mudah-mudahan mereka lihat konten saya ini ya. Iya. Iya. Ya kontennya Mbak Ageng ya. Saya kan cuma ngisi punyanya Mbak Ageng. Ya saya kayak Mbak Ageng ini, saya seneng. Ya. Iya, saya kayak Mbak Ageng ini seneng gitu loh. Mbak Ageng dari kemarin nguber-nguber saya terus. Kayaknya Mbak Ageng sendiri juga sudah lari ke sana, ke ajaran spiritualis Nusantara gitu. Iya, iya. Dengan kayaknya sudah mulai keseret ke sana, sudah mulai tahu gitu loh. Kalau ajaran Nusantara itu ternyata nggak seperti apa yang diomongkan sama orang-orang di luar sana. Nah, makanya saya berusaha menggali ajaran leluhur. Mbak, itu loh Mbak. Itu nanti harapan saya ya. Kalau semuanya sampai tahu, ya, semoga Mbak Ageng dapat pangestunya leluhur-leluhur Jawa. Amin, amin, itu amin. Mbak yang disebut dengan sembah sungkem. Sembah sungkem. Itu loh Mbak. Dudono nang arek-arek iku. Iya, aku ki koyok ngene, gak koyok omongane wong-wong iku. Ngono lho Mbak. Kamu kasih tahu mereka bahwa aku tuh tidak seperti yang mereka bicarakan. Lah Mbak Ageng gini terus sampai semuanya orang pada sadar bahwa leluhurnya itu orang yang luar biasa, mereka semuanya sembah sungkem sama orang luar, sama apa leluhur mereka sendiri. Mbak Ageng pasti dapat pangestu loh Mbak. Iya, karena mereka paham kan dari Mbak Ageng. Iya toh, dari konten-kontennya Mbak Ageng yang kayak begini. Iya, iya. Loh iya Mbak. Orang Jawa bilangnya wong nandur iku mesti ngondo ya. Iya, kecuali kalau Mbak Ageng itu bikin konten yang omongannya nggak karu-karuan, sifatnya mitnah orang, jelek-jelekin orang. Ini nggak ada jelek-jelekin loh Mbak. Betul Pak De, betul. Lu enggak, lu mana yang kita jelek-jelekan? Enggak, kita nggak jelek-jelekin kok. Kita ngomong apa adanya. Saya sangat terima kasih sekali dengan Pak De Agus yang mau memberikan penjabaran-penjabarannya. Dan nantinya penjabaran-penjabaran ini akan terus berlanjut dengan penjabaran-penjabaran leluhur yang lainnya, yang semoga generasi seperti saya dan anak-anak yang muda ini nantinya lebih memahami dan mengerti apa ajaran leluhur-leluhur kita sebetulnya. Harapan saya begitu. Supaya mereka semuanya tahu. Terima kasih Pak De Agus atas penjabarannya. Rahayu, rahayu, rahayu.